Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Pemirsa, arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 diperkirakan akan dilakukan oleh 193,6 juta masyarakat Indonesia. Hal ini mendapatkan atensi dan perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan beberapa cara penindakan dan antisipasi untuk kelancaran arus mudik, seperti menggelar operasi ketupat hingga memberlakukan kebijakan kontraflow dan pemberlakuan satu arah di jalur tol Jakarta Cikampek. Menuju wilayah timur, kami sudah mempersiapkan dengan berbagai strategi, dari mulai kontraflow. Kontraflow itu ada kontraflow 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur, dari mulai titik nolnya itu ada di daerah Cawang, di Halim. Kemudian ada kita juga kebijakan one way. Kemudian ada juga ganjil genap yang akan kita laksanakan sampai di daerah Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Namun secara preemptif pencegahan kita sudah menandatangani SKB, perjanjian kerjasama dengan kementerian yang lain untuk pembatasan kendaraan angkutan barang untuk melintas dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 16. 5 April sampai tanggal 16. Itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan atau visi rasio yang terjadi di jalan tol Jakarta. Pemirsa, jelang Lebaran 2024, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk mudik lebih awal. Mudik lebih awal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik tiba. Hingga malam ini, situasi di stasiun Pasar Senen masih ramai. Hari ini tercatat ada sekitar 25.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Di masa angkutan Lebaran kali ini, PT KAI menyediakan tiket sebanyak 957.138 tiket. Dari total tiket tersebut, sudah ada sebanyak 652.000 tiket yang terjual dan masih tersedia sekitar 307.000 tiket. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024 dengan total penumpang sebanyak 41.504 penumpang. Sementara jalur mudik selatan melalui Gentong atau jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat malam hari ini terlihat masih lengang. Meski demikian, semua persiapan sudah dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota, di mana sejumlah pos pengamanan Lebaran sudah terlihat berdiri di sejumlah titik. Jalur Gentong sendiri menjadi titik kemacetan saat arus balik Lebaran karena saat arus mudik biasanya pemudik lebih memilih jalur tol Cipali. Selain itu, kondisi cuaca yang masih sering hujan menjadikan jalur Gentong Tasikmalaya rawan terjadinya longsor. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KSDP Pelabuhan Merak meminta pengguna jasa atau calon penumpang untuk membeli tiket kapal 1 hari sebelum keberangkatan. Sementara cuaca di wilayah perairan selat sudah terlihat aman untuk menyeberang. Pihak KSDP Pelabuhan Merak mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Jumlah kapal beroperasi berjumlah 31 kapal setiap harinya. 8 hari menjelang Idul Fitri, pemirsa, situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal. Di Pelabuhan Merak yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera juga terpantau ramai. Tapi ini berbeda dengan apa yang terjadi di jalur Gentong, Jawa Barat, di mana situasi terlihat masih lengang. Kita akan pantau situasi terkini bersama dengan rekan-rekan Irfan Hardiansyah di stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, serta Asep Juharyono di Gentong, Jawa Barat. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Irfan, selamat malam. Saat ini atau malam hari ini ada berapa keberangkatan dari stasiun Pasar Senen? Baik, terima kasih Fani dan juga pemirsa. 8 hari menuju Lebaran 2024,
situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pemudik yang melakukan perjalanan pemudik lebih awal. Dan memang stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik setiap tahunnya. Dan para pemudik ini mengaku melakukan perjalanan mudik lebih awal dikarenakan ingin lebih lama bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung halamannya, kemudian juga menghindari kepadatan oleh pemudik lainnya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni Ikspan Hendri Wintoko, menyampaikan bahwa secara total jumlah perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari 31 Maret hingga 21 April 2024 ini sekitar 1.664 kereta api, dan total ketersediaan tempat duduk PT KAI telah menyediakan sekitar 957.000 tiket dan sudah terjual ini sekitar 652 tiket. Dan kemudian ini juga maksud kami tersisa, ada tiket tersisa sekitar 307.000 tiket dengan persentase 32%. Kemudian juga PT KAI menyebutkan untuk puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 April 2024. Ini dengan jumlah penumpang 41.504 penumpang, dan hari ini keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini sekitar 25.000 penumpang, dan memang mayoritas destinasi para pemudik ini diantaranya Yogyakarta, kemudian Solo, Surabaya, Malang, Purwokerto, Semarang, dan juga Bandung. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak sudah ada rekan kami Iskandar Nasution. Silakan Iskandar dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwasanya saat ini saya sedang berada di dermaga 6 di Pelabuhan Merak, Banten. Saat ini sejumlah kendaraan, khususnya truk, terlihat memadati kantong-kantong parkir yang ada yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan. Saat ini ada 31 kapal yang disiagakan untuk penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju maksudnya dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, dan ada 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Untuk saat ini cuaca di Pelabuhan Merak sendiri dan di Selat Sunda ini terbilang cukup tenang, dan ini akan memudahkan perjalanan arus mudik menuju Pulau Sumatera. Dan untuk saat ini tren pemudik sendiri ini justru terjadi pada malam hari, karena untuk menghindari cuaca terik dan panas pada siang hari biasanya memang pemudik akan melakukan perjalanan mudik pada malam hari hingga dini hari nanti. Nah, untuk mengetahui arus mudik di Gentong Tasikmalaya, saat ini kita sudah terhubung dengan Asep Yuharyono. Silakan Asep Yuharyono, laporannya. Untuk rekan Iskandar Nasution yang barusan sudah melaporkan dari Merak. Saat ini kebetulan saya sedang berada di jalur Gentong, di mana di jalur Gentong ini adalah merupakan salah satu titik rawan kemacetan yang bisa terjadi di jalur selatan bagi para pemudik ataupun arus balik. Karena memang di jalur Gentong ini memang daerahnya selain berliku, banyak tikungan tajam, dan banyak tanjakan yang curam juga. Selain itu, untuk menjelang kesiapan menyambut arus mudik dan arus balik, tentunya jajaran Polres Tasikmalaya Kota telah menyediakan atau membangun sejumlah pos pengamanan Lebaran tahun 2024 seperti di wilayah Gentong, di wilayah Simpang 3 Pamoyanan, dan beberapa wilayah lainnya di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Seperti diketahui bahwa di wilayah Gentong ini memang merupakan daerah yang cukup rawan dengan terjadinya longsor, karena memang di Gentong ini selain emang tebing, banyaknya tebing,
karena tingginya curah hujan juga bisa mengakibatkan terjadinya longsor, sehingga bagi para pemudik memang harus lebih berhati-hati saat melintasi jalur gentong ini. Selain itu memang di jalur gentong juga ada beberapa titik-titik kemacetan yang lainnya, diantaranya adalah merupakan terjadinya penyempitan jalur di jalur letter U, adanya biasanya terjadinya mudik lokal atau silaturahmi di wilayah Gentong sendiri atau Kadipaten sendiri. Selain itu adanya 6 pintu perlintasan kereta api di sepanjang jalur Gentong. Dan itu tentunya akan menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di wilayah Tasikmalaya ini. Selain itu di Gentong juga perlu saya sampaikan bahwa memang kondisi di jalur Gentong cukup kurangnya penerangan di jalur Gentong ini menjadi salah satu kendala juga bagi para pemudik, dan para pemudik tentunya harus tetap berhati-hati apabila Anda melalui jalur Gentong. Kondisi jalur Gentong saat ini memang masih terlihat terpantau masih sepi karena memang kebanyakan untuk jalur mudik ini kebanyakan bagi para pemudik lebih memilih jalur Cipali daripada jalur Gentong, karena memang jalur Gentong akan terjadi peningkatan atau kemacetan terjadi pada saat arus mudik Lebaran nanti. Demikian Fani, laporan dari Gentong Tasikmalaya. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya ada Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, dan barusan Asep Juharyono di jalur Gentong Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, sampai dengan malam masih bertugas, jaga kesehatan selalu, tapi selamat kembali bertugas. Selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, terkait dengan ribuan pemudik yang saat ini memadati Pelabuhan Makassar, dan kita mengetahui Pelabuhan Makassar ini menjadi salah satu tempat yang terlihat di mana ribuan pemudik bertolak dari Pelabuhan Makassar menuju Pulau Jawa dalam momen Lebaran tahun ini. 15 kapal pelni pun disediakan untuk mengangkut para pemudik. Ribuan pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan Selasa pagi. Sebanyak 1.561 pemudik bertolak dari Makassar menggunakan kapal pelni KM Dorolonda setelah sebelumnya kapal ini menurunkan sebanyak 532 pemudik dari Pelabuhan Bau-Bau. Mayoritas pemudik merupakan perantau asal Jawa yang bekerja di Sulawesi Selatan. Momen Lebaran ini dimanfaatkan mereka pulang ke kampung halaman untuk menikmati Lebaran bersama keluarga. Pada momen arus mudik Lebaran tahun ini, disediakan 15 kapal pelni untuk mengangkut pemudik. Kapal pelni siap untuk mudik. Alhamdulillah saat ini di kantor pelni itu masih melayani baik online maupun secara langsung ke loket. Jadi kita masih ada servis di sana, yang tidak tahu mungkin aplikasinya ya langsung ke loket. Diketahui, pemudik di Pelabuhan Makassar telah mengalami peningkatan sejak 27 Maret kemarin. Sementara itu, puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pekan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Pemirsa, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda.